semuanya, perkenalkan nama saya Kaila Anindendra Fadila, nomor urut 20. Nama saya Rerizky Ramadhani, nomor urut 29 dari kelas 12 IPS 1 SMA Negeri 1 Gombong. Saat ini saya berada di kantor Kelurahan Gombong, alamatnya di Gang Beringin nomor 643 Gombong. Alamat saya berada di Jalan Dewi Sartika nomor 569 RT 07 RW 03 Kelurahan Gombong, Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen. Tipologi Kelurahan Gombong berdasarkan kekerabatannya adalah desa campuran genealogis teritorial. Karena Kelurahan Gombong memiliki persaudaraan antar warga desa yang masih kuat, meskipun sudah tidak seerat dulu. Selain itu, Kelurahan Gombong juga menjadi pemukiman warga dengan beragam asal keturunan, dari keturunan Jawa, Sunda, dan sebagainya. Kelurahan Gombong dikatakan sebagai desa dataran rendah menurut tipologi desa berdasarkan hamparan, karena ketinggian rata-rata Kecamatan Gombong adalah 21 meter di atas permukaan air laut, dan Kelurahan Gombong adalah salah satu desa di Kecamatan Gombong. Menurut tipologi desa berdasarkan pola pemukimannya, Kelurahan Gombong dikategorikan sebagai desa dengan pemukiman mengelompok atau mengumpul. Ciri khas pola ini adalah pembangunan rumah penduduknya cenderung berdekatan pada suatu titik lokasi tertentu. Pola ini banyak ditemukan di wilayah dataran rendah dan memungkinkan terbentuk karena dihuni secara turun-temurun oleh beberapa generasi. Berdasarkan pola mata pencahariannya, Kelurahan Gombong dapat dikategorikan sebagai desa pertanian dan desa perdagangan jasa-jasa. Karena letaknya pada pusat kecamatan, Kelurahan Gombong sebagai kota bisnis atau perdagangan dengan populasi penduduk yang padat, penggunaan lahan sebagian besar digunakan untuk pemukiman penduduk dan beberapa lahan persawahan. Berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa, tipe desa Gombong yaitu desa maju atau desa prasembada, yakni desa yang sudah memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan. Berdasarkan tingkat pembangunannya, desa Gombong dikelompokkan menjadi desa swakarya, karena masyarakat desa yang sudah tidak begitu terikat dengan adat istiadat. Mata pencaharian penduduk desa Gombong pun tidak hanya di sektor primer, tetapi sudah merambah ke sektor sekunder. Prasarana desa pun semakin bertambah, seperti adanya puskeswan, gereja, masjid yang tersebar luas, sekolah dari tingkat SD hingga SMP, dan lain sebagainya. Sumber air yang tersedia di Kelurahan Gombong diantaranya ada PDAM, sumur pompa, sumur timba, dan sumur bor. Hal tersebut berfungsi sebagai keberlangsungan hidup warga seperti mandi, mencuci, memasak, minum, dan kebutuhan lainnya. Adapun sungai yang melintasi Kelurahan Gombong yakni Sungai Gombong, tetapi jarang bahkan sudah tidak ada masyarakat yang melakukan aktivitas di sungai tersebut. Secara geografis, letak Kelurahan Gombong berada di pusat Kecamatan Gombong yang berbatasan dengan Desa Wero, Desa Semanding, dan Desa Wonokrio. Penggunaan lahan di Kelurahan Gombong sebagian besar digunakan untuk pemukiman warga dan sebagian untuk lahan persawahan. Lahan persawahan di Kelurahan Gombong merupakan jenis sawah irigasi dari waduk Sempor. Jumlah penduduk Kelurahan Gombong adalah 4.544 jiwa. Sebagian besar penduduk Kelurahan Gombong berprofesi sebagai ibu rumah tangga, wira swasta, pengusaha, PNS, dan petani. Masyarakat desa memiliki semangat kegotong royongan yang tinggi dalam ikatan kekeluargaan yang erat. Dalam video ini, saya tampilkan kebersamaan warga dalam mengikuti lomba mancing di Sungai Gombong atau kerap disebut Kali Kauman. Para warga begitu antusias dalam mengikuti kebersamaan antar warga tersebut. Berikut adalah video lembaga desa yaitu Rukun Tetangga sedang melakukan kumpulan RT atau juga disebut kumpulan warga. Kegiatan ini dilakukan setiap 1 bulan sekali untuk membahas masalah-masalah dalam lingkungan RT ataupun memberikan informasi dari pihak kelurahan. Lembaga pendidikan di Kelurahan Gombong tersedia dari jenjang TK hingga SMP. Di video kali ini, saya menampilkan TK Aisyah 5 Gombong, TK Aisyah 1 Gombong,
SD Negeri 2 Gombong, dan SMP Negeri 2 Gombong. Pada lembaga kesehatan, kali ini saya hanya menampilkan praktik dokter umum, yakni Dr. Nriwanto. Namun, di samping itu, lembaga kesehatan di Kelurahan Gombong terdapat posyandu, apotek, rumah sakit Palang Biru yang saat ini sudah dipindahkan, dan puskeswan, namun belum dibuka. Dalam lembaga ekonomi, saya menampilkan adanya Bank BRI dan warung-warung atau toko-toko wirausahawan di Kelurahan Gombong. Warga-warga di Kelurahan Gombong yang bekerja sebagai pedagang banyaknya berada di Pasar Wonokrio yang berbatasan langsung dengan Kelurahan Gombong. Rencana yang akan saya lakukan untuk membangun desa saya sendiri yaitu Kelurahan Gombong jika sudah sukses, yaitu tentu saja dengan membebaskan sungai-sungai dari sampah. Kemudian menambahkan adanya kawasan terbuka hijau. Selain itu juga, saya berkeinginan untuk meningkatkan minat literasi dengan membangunkan sebuah perpustakaan yang nantinya dapat bermanfaat bagi masyarakat desa. Karena saat ini banyak anak kecil ataupun orang dewasa yang tidak suka sama sekali dengan membaca. Dengan adanya perpustakaan tersebut, saya akan memberikan program Dengarkan Ceritaku. Jadi, sukarelawan akan membacakan suatu cerita kepada anak-anak yang kemudian anak-anak hanya cukup untuk mendengarkan saja. Hal tersebut dilakukan sebagai alternatif malas membaca, sehingga anak-anak tetap bisa dapat menambahkan wawasan lebih kepada ilmunya. Saat ini saya berada tepat di depan Kelurahan Pelarangan yang berada di Jalan Dampit nomor 22 Kecamatan Karanganyar. Alamat rumah saya berada di Jalan Dampit RT 4 RW 1 Kelurahan Pelarangan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen. Tipologi Kelurahan Pelarangan berdasarkan kekerabatannya adalah desa campuran genealogis teritorial. Desa campuran adalah bentuk desa-desa yang disusun atas dasar dua macam faktor, yaitu faktor keturunan dan faktor teritorial atau daerah. Bisa kita lihat dari penduduk Pelarangan yang berasal dari beragam keturunan. Meski begitu, ikatan persaudaraan di Pelarangan masih kuat. Dilihat berdasarkan pola permukiman, desa Pelarangan adalah desa yang membentuk pola mengelompok di bagian tengah dan pola linear di bagian utara. Berdasarkan pola mata pencahariannya, Kelurahan Pelarangan dapat dikategorikan sebagai desa pertanian dan desa industri. Hal ini nampak dari luasnya lahan pertanian di Pelarangan dan sebagian besar warga Pelarangan menggantungkan mata pencahariannya pada industri kecil rumah tangga seperti produksi tempe, tahu, dan lanting. Berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa, desa Pelarangan termasuk dalam tipe desa maju atau yang disebut desa prasembada, yakni desa yang memiliki potensi sumber daya sosial ekonomi dan ekologi serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan. Berdasarkan tingkat pembangunannya, desa Pelarangan termasuk ke dalam desa swakarya atau disebut juga desa berkembang atau transisi. Masyarakat desa swakarya sudah tidak begitu terikat pada kebiasaan atau adat istiadat. Pengaruh dari luar sudah masuk ke desa karena penduduknya sudah berinteraksi dengan masyarakat luar. Mata pencaharian penduduk desa ini tidak hanya di sektor primer, mereka sudah mulai merambah ke sektor sekunder. Produktivitas kerja juga mulai meningkat. Prasarana desa semakin bertambah, seperti adanya puskesmas, gor, masjid tersebar di setiap penjuru, instansi pendidikan yang lengkap dari TK hingga SMA, bahkan terdapat SPKH atau Sekolah Pendidikan Khusus. Potensi fisik yang terdapat di desa Pelarangan yang pertama air. Sumber air yang tersedia di desa Pelarangan diantaranya PDAM, sumur pompa, sumur timba, dan sumur bor. Bahkan terdapat bendungan. Hal tersebut berfungsi sebagai keberlangsungan hidup warga seperti mandi, mencuci, memasak, minum, dan kebutuhan lainnya. Bendungan Sidut atau bendungan yang terdapat di Pelarangan dimanfaatkan untuk keperluan pertanian dan berbagai keperluan lainnya saat musim kemarau. Lingkungan geografis. Secara geografis, Kelurahan Pelarangan berada di sebelah timur Kecamatan Karanganyar.
yang berbatasan dengan Desa Candi di timur Pelarangan, Kecamatan Karanggayam di sebelah utara, dan Desa Jatiluhur di sebelah selatan. Penggunaan lahan di Kelurahan Pelarangan digunakan untuk permukiman warga dan sebagian lahan persawahan. Ketiga, yaitu manusia. Jumlah penduduk Kelurahan Pelarangan adalah 5.154 jiwa. Sebagian besar penduduk Pelarangan berprofesi sebagai wira swasta, pengusaha, PNS, dan petani. Selanjutnya yaitu potensi non-fisik. Masyarakat desa ini memiliki semangat gotong royong yang tinggi dalam ikatan kekeluargaan yang erat atau Gemeinschaft. Dapat kita lihat ketika warga RT 4 RW 1 bergotong royong memperbaiki jalanan yang rusak. Berdasarkan lembaga desa yang terdapat dalam Desa Pelarangan yaitu PKK, RW, RT, dan Karang Taruna. Dalam video tersebut, nampak lembaga Karang Taruna yang memeriahkan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus lalu. Selanjutnya yaitu lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan yang terdapat di desa ini yaitu TK, SD, SMP, dan SMA. Bahkan terdapat sekolah pendidikan khusus atau SPKH. Selanjutnya adalah lembaga kesehatan. Desa Pelarangan memiliki puskesmas yang dikenal dengan nama Puskesmas Nirmolo dan telah dibangun sejak tahun 1919 dan terdapat posyandu balita dan lansia yaitu Posyandu Pangudi Luhur. Selanjutnya adalah lembaga ekonomi. Saya menampilkan adanya BMT yaitu Lembaga Keuangan Syariah dan warung atau toko-toko wirausaha di Pelarangan. Rencana pembangunan desa ini adalah yang pertama, membangun taman dan tempat terbuka hijau untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan ruang untuk kegiatan rekreasi. Yang kedua, memberikan akses internet yang luas dan menyediakan pusat teknologi untuk mendukung pendidikan online, pemasaran produk, dan inovasi lokal. Yang ketiga, memperbaiki tanggul untuk menanggulangi banjir.